Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah reba, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit dan menerima upah suap dan yang mengesampingkan orang miskin di depan pintu. Sebab itu aku berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat, hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, Wahai petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular membagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu dan tidak senang kepada perkumpulan rayaanmu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dengan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan hewan binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh di seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam.
Penjelasan singkat Amos 5 ayat 1-27. Pasal ini adalah ratapan nubuatan dari Nabi Amos kepada bangsa Israel Utara. Meski masih hidup, Israel sudah dianggap mati secara rohani karena ketidakadilan, penindasan, dan kemunafikan dalam ibadah mereka. Renungannya untuk kita hari ini, Tuhan tidak tertarik pada ibadah yang hanya formalitas. Dia ingin hati yang benar, hidup yang adil, dan kasih kepada sesama. Ibadah tanpa keadilan adalah kebencian bagi Tuhan. Kita bisa bernyanyi, berdoa, tapi jika kita menyakiti orang lain, menindas atau tidak jujur, Tuhan menolak semuanya. Pertobatan sejati adalah kembali kepada Tuhan dengan tindakan nyata. Bukan hanya mencari Tuhan di tempat ibadah, tapi mencerminkan karakternya dalam hidup sehari-hari. Hari Tuhan bukan sekedar hari kemenangan, tapi hari penghakiman. Mari kita hidup dalam pertobatan setiap hari, bukan sekedar menunggu hari Tuhan tanpa perubahan hati. Tuhan, ampuni kami bila seringkali ibadah kami hanya sekedar rutinitas tanpa keadilan dan kasih. Ajar kami mencari Engkau dengan senap hati dan hidup dalam kebenaran. Biarlah hidup kami menjadi sungai yang mengalirkan keadilan dan kasih setiap hari. Terima kasih. Inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.